Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, masih bersama dengan saya Afisah, guru BK dari SMK Negeri 1 Sedan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sukses prakrin atau praktek kerja industri. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian dari prakrin. Prakrin merupakan praktek kerja industri atau dulu sering disebut dengan PKL, praktek kerja lapangan. Prakrin merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan atau untuk meningkatkan mutu para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Baiklah anak-anakku, pelaksanaan prakrin tentu memiliki fungsi atau manfaat tersendiri. Terlebih, prakrin hanya dilaksanakan pada sekolah tingkat kejuruan. Berikut ini merupakan fungsi atau manfaat dari prakrin. 1. Mengimplementasikan materi yang selama ini dipelajari di sekolah. 2. Membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa. 3. Melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. 4. Membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa. 5. Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Anak-anakku semuanya, dalam pelaksanaan prakrin tentu kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama PKL atau prakrin. Berikut ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan selama prakrin. Yang pertama, mengimplementasikan materi yang selama ini kita pelajari di sekolah. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah kita sepakati. Yang keempat, mematuhi setiap instruksi di tempat kerja. Yang kelima, melaksanakan K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, menjaga nama baik lembaga pendidikan, alma mater, dunia usaha dan dunia industri. Yang ketujuh, melakukan observasi dan penelitian yang mempunyai tujuan positif. Dan yang terakhir, bertanya kepada pihak yang berkompeten apabila ada hal yang kurang kita pahami atau kurang kita mengerti. Baiklah anak-anakku, selanjutnya yaitu materi yang sangat kita tunggu-tunggu yaitu mengenai persiapan untuk mengikuti prakrin. Preparation is the key. Artinya yaitu persiapan merupakan kunci dari segalanya. Persiapan untuk mengikuti prakrin ada 4 langkah. Yang pertama, cari informasi dan pelajari perusahaan atau bengkel yang akan menjadi tempat PKL atau prakrin, seperti apa bisnisnya, seperti apa keadaannya, dan seperti apa situasinya. 2. Pelajari kembali atau paling tidak buka kembali buku-buku dari mata pelajaran yang berkaitan dengan bisnis perusahaan atau bengkel tempat kita prakrin. 3. Kalau perlu, buat daftar pertanyaan sekiranya memungkinkan. Yang keempat, jangan lupa persiapkan mental untuk mengikuti PKL atau prakrin. Ingat, kita prakrin bukan untuk jalan-jalan atau liburan, terutama PKL atau prakrin yang di luar kota. Kita harus tetap fokus selama PKL, kita harus belajar lebih banyak mengenai hal-hal yang tidak kita dapatkan selama berada di sekolah. Baiklah anak-anakku, materi yang terakhir yaitu tips selama kita menjalani prakrin. Di sini ada 3 tips. Yang pertama yaitu penyusunan schedule PKL selama di tempat pelaksanaan. Artinya apa? Kita harus aktif dalam penyusunan schedule kerja yang diberikan oleh perusahaan tempat melaksanakan PKL. Jangan hanya pasrah menerima apa yang diberikan, karena kita harus mencari tahu kebutuhan materi dan membuat laporan. Tips yang kedua yaitu strategi pembagian waktu. Selama prakrin, gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu selama 6 bulan itu merupakan waktu yang sangat berharga. Berikut ini contoh strategi pembagian waktu selama prakrin. 1. Pada bulan pertama,
untuk memperhatikan unit-unit yang ada di perusahaan atau di bengkel tersebut. 2. Pada bulan kedua, khusus untuk mempelajari alur atau flow pekerjaan di perusahaan atau di bengkel tersebut. 3. Pada bulan ketiga, mulailah menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di perusahaan atau di bengkel tersebut. 4. Pada bulan keempat, mulailah memikirkan untuk memilih judul laporan yang akan nanti kita buat serta data-data yang akan diperlukan kita sebagai laporan pada pihak sekolah. Tip yang ketiga yaitu menjaga sikap dan perilaku. Selama prakrin, menjaga sikap dan perilaku sangat penting agar prakrin kita tidak ada masalah dan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini ada beberapa cara untuk menjaga sikap dan perilaku kita di tempat prakrin. 1. Berpakaian rapi dan santun. 2. Sopan santun ketika masuk ke ruangan. 3. Menyapa petugas dengan salam seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. 4. Bertanya di saat yang tepat. Jangan bertanya di saat orang sedang sibuk dan bertanyalah dengan pertanyaan selayaknya siswa. 5. Hindari bergerombol, mengobrol, atau bercanda di ruangan kerja karena dapat mengganggu petugas yang sedang bekerja di sekitar kalian. 6. Peliharalah hubungan baik dengan unit kerja karena suatu saat kita akan membutuhkan keterangan dan data pendukung untuk laporan kita selanjutnya. Baiklah anak-anakku, demikian materi mengenai sukses prakrin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempersiapkan pelaksanaan prakrin. Semoga kalian sukses dalam menjalani prakrin dan mendapatkan hasil yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.